adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Tetap semangat ya, walaupun minggu ini kita masih harus ibadah di rumah. Jangan berkurang semangatnya, tetap ibadah sama Tuhan, tetap semangat untuk ibadah sekolah minggunya. Oke, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak Joy ajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan itu pujian Bapakku datang padamu. Engkau begitu baik, Engkau begitu baik, sangat baik buat kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin, memberkati setiap kami dan juga kakak-kakak yang melayanimu.
yang melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap mulai mulai ibadah sekolah minggu ibadah sekolah minggu hanya di dalam dalam nama nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Masih semangat dong semuanya. Sekarang kita lanjutkan ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak mundur. Saya laskar Kristus, siap gerak mundur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Saya bukan Kristus. pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Saya Kristus. bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Saya laskar laskar Kristus. Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak mundur. Saya laskar Kristus, siap gerak mundur. Saya tidak menembaki musuh, tapi Saya laskar saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak mundur. Saya laskar Kristus, siap gerak mundur. Saya tidak menembaki musuh, Sekali tapi lagi ya, saya saya laskar laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak mundur. Saya laskar Kristus, siap gerak mundur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Masih tetap semangat ya adik-adik. Kita angkat itu pujian setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Sekali lagi setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit,
kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu nyanyi haleluya. Semuanya ikut nyanyi ya. Menyembahmu di sini.
Andai perkasa perbuatanmu, hidupku. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Ikutin Kakak Vio berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sepanjang ibadah kami hari ini. Tuhan, ampuni kami apabila kami belum sungguh-sungguh dalam kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan jamah hati kami supaya menjadi tanah yang subur dan firman-Mu dapat berbuah dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan. Kakak percaya kita semua sudah diberkati ya. Minggu lalu ada yang masih ingat gak? Kita dengar firman Tuhan tentang apa? Ayo. Oh, sepertinya masih ingat ya. Nah, minggu lalu Kak Eka cerita tentang bagaimana Nabi Henokh itu naik ke surga. Ya, karena dia hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, adik-adik, surga itu di mana ya? Seperti apa sih? Siapa aja sih yang bisa masuk surga? Kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang rajin sekolah minggu, tahu nggak? Kita ini sangat istimewa sekali. Ya, kita sangat beruntung sekali. Kita bersyukur bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi surga, seperti apa sih surga itu ya? Siapa aja sih yang bisa masuk surga? Apa semua orang bisa masuk surga? Memang surga itu adalah suatu tempat yang indah sekali. Ya, di sana tidak ada rasa takut, di sana pemandangannya indah-indah, semua bersuka cita. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, sekalipun surga itu adalah hadiah dari Tuhan buat kita yang sudah percaya kepadanya, tetapi hadiah itu harus kita perjuangkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus taat kepada perintah Tuhan dan tidak melakukan larangannya atau tidak melakukan dosa. Nah, seperti apa sih perintah-perintah Tuhan itu? Atau seperti apa sih dosa-dosa itu? Ya, kita akan lihat cuplikan tayangan berikut ini. Adik-adik perhatikan dengan baik ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua,
rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Dan dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum.
Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan tayangan firman Tuhan tadi. Ya, adik-adik kita berusaha ya agar mampu setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita yakin dan percaya kita semuanya akan masuk dalam kerajaan surga. Sampai kita besar nanti, sampai kalian tua nanti, tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga surga itu akan menjadi bagian kita semuanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Yang akan berdoa adalah Abel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali berdoa kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, berikan kami semua kesehatan, hati yang bersyukur untuk Engkau, Tuhan. Tuhan, berikan biar kami masuk surga untuk bersama-Mu, Tuhan. Kami benar-benar mau masuk surga dan bersama-Mu, Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sangat menuruti-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bersyukur bahwa Engkau ada di hidup kami, ada di hati kami yang gembira ini, Tuhan. Berikan Kakak Suci kesehatan, Tuhan. Berikan Kakak Suci yang sudah menceritakan tentang tempat-Mu yang berada di hati kami. Terima kasih, Tuhan. Berikan kita semua kesehatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang hebat, jumpa lagi sama Kak Elis hari ini. Nah, hari ini Kak Elis mau kasih informasi mengenai kegiatan sekolah minggu kita. Nah, khusus untuk adik-adik yang ada di kelas Yehuda, Lewi, dan Ruben, kelas Yehuda, Lewi, dan Ruben, hari ini kegiatannya akan berupa proyek. Nah, kegiatan sekolah minggu kita ini sifatnya nggak wajib ya adik-adik, jadi hanya bagi adik-adik yang mau saja gitu. Nah, jadi adik-adik diminta untuk melakukan membuat sebuah proyek berdasarkan 2 pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, menurut adik-adik surga itu apa sih? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana caranya seseorang itu dapat masuk surga? Nah,
kalian boleh buka Alkitab, atau kalian boleh tanya diskusi sama papa dan mama, atau kalau kalian mau juga kalian boleh kok WA ke guru sekolah minggu kalian gitu, berdiskusi, bertukar pikiran. Nah, setelah itu kalian jawab dua pertanyaan tersebut dan tuangkan ke dalam bentuk video boleh. Jadi kalian jelasin nih jawaban kalian, durasinya 2-3 menit ya adik-adik. Nah, selain video, adik-adik juga bisa menuangkan jawaban adik-adik ke dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya itu juga boleh digambar sendiri, mau cari di internet juga boleh, terus dijelasin lewat video juga nggak apa-apa, pokoknya dijelaskan dalam bentuk gambar. Nah, yang ketiga, adik-adik bisa jawab 2 pertanyaan tersebut ke dalam bentuk tulisan, boleh karangan, boleh bentuk puisi, mau ditulis tangan boleh, mau diketik boleh, setelah itu dihias juga boleh. Jadi semua kreasi yang adik-adik bisa lakukan boleh dituangkan ke dalam proyek kalian tersebut. Nah, setelah selesai proyeknya, videonya itu nanti dikirimin ke guru kelas masing-masing. Nah, kalau yang buat gambar sama tulisan, nanti kalian foto beserta hasilnya, sama adik-adik juga boleh, jadi karyanya dipegang terus nanti difoto. Nah, kemudian dikirimkan ke guru kelas masing-masing melalui WhatsApp. Udah sih, itu aja pengumumannya. Nanti ditunggu paling lambat hari Rabu ya. Kegiatan yang kali ini khusus untuk adik-adik kelas Benyamin dan Yusuf. Nah, kita akan membuat origami berbentuk pohon. Nah, Kak Elis jelasin dulu ya bahan-bahan dan peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama, kertas origami. Karena pohon, jadi harusnya sih warnanya hijau tua atau hijau muda. Tapi kalau misalnya mau warna yang lain juga nggak apa-apa. Kemudian kertas yang sudah dipotong, ukurannya kira-kira 1 cm kali 15 atau 20 cm ya, panjang begini ya. Ini untuk batangnya. Kemudian kertas dipotong bulat-bulat untuk buahnya. Kemudian lem, double tape, sama gunting. Nah, kita langsung ke cara pengerjaannya ya. Yang pertama, kita bikin daun-daunnya dulu. Jadi ini kayak berbentuk kipas gitu. Dari kertas origaminya ini kita ambil, terus kita lipet-lipet deh kayak gini ya. Kita contohin, lipet gini. Jadi kayak membentuk kipas gitu. Jadi kayak gini, kemudian ini dilipat menjadi 2 seperti ini. Nah, jadi kan kipas. Nah, di bagian ininya kita kasih double tape. Kalau Kak Elis pakai double tape, kalau kalian mau pakai lem juga bisa. Cuma double tape itu lebih nempelnya lebih merekat gitu. Nah, kalian perlu bikin kayak gini itu 2 atau 3 bentuk kayak gini. Nah, kalian sudah ada yang udah jadi nih. Nah, ini sisi-sisinya udah ditempel gini kan. Nah, kemudian untuk batangnya. Jadi batangnya dari kertas yang bentuknya kayak gini, kita lipat 2. Terus ininya juga kita lipat supaya bisa berdiri ya. Jadi bentuknya nanti kayak gini nih, tuh ya. Nah, kita tempel deh. Jangan terbalik ya adik-adik. Jadi ini ketemu di sini. Double tape kurang nih. Jadi sisinya kita tempel. Jadi begini. Ini yang bentuknya kayak segitiga terbalik gitu.
kayak bentuk segitiga maksudnya. Segitiga terbalik sih kadang-kadang ngaco. Nah ini kita lem juga ya. Jangan terbalik nih adik-adik, jadi yang ada putihnya di bagian belakang, jadi semuanya kelihatannya warnanya hijau. Nah kemudian yang ini dibuka. Nah, jadi menyerupai pohon, gitu kan, adik-adik. Kita tempel. Kalau double tape-nya, kalau double tape itu dia lebih nempel, jadi enak. Gitu. Nah, ini, oke. Terus di tengah-tengahnya ini juga kita lem ya. Kalau udah jadi seperti ini, kita tempelin buahnya ya adik-adik ya. Ini agak susah nih. Kita tempelin buah-buahnya. Kalis bikinnya ada 6 buahnya, kalian bebas ya mau bikin berapa. Nggak harus warna merah juga, mau warna kuning, mau warna ungu, bebas-bebas aja gitu. Nah, kayak gini. Jadi deh. Nah, supaya bisa berdiri, bisa kalian kasih juga double tip di bawah sini. Kasih double tip ya. Siapin tas lagi di sini, terus kita ini kira-kira ini juga ada yang jadi. Sama ini deh. Nah kayak gini jadi deh adik-adik. Selamat mengerjakan ya, Tuhan Yesus berkati. Dadah.